Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa min amri wa sahbihi ajmain. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Apanya? Ini ya, sepatunya. Oh, sangat. Ya kan? Di mana kita masih bisa berkumpul di sekolah tercinta kita, yaitu di SMPN 17 Kota Tangerang, dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita seluruh umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, baik, tadi sudah disampaikan oleh pihak IT bahwasanya tata cara dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS dan EPK yang mana akan dilaksanakan besok, ya, hari Selasa. Jadi diharapkan seluruh siswa-siswa SMP 17 mempersiapkan kira-kira apa yang harus dibawa atau yang harus diketahui pada saat mau melakukan pemilihan. Tadi sudah disampaikan harus membawa kartu pelajar. Pak, bagaimana ya kartu pelajarnya hilang atau lupa nyimpen atau Apa? gimana ya? Masya Allah. Ini hadiah terbaik dari orang yang Bapak cintai, tahu. Kalian yang penting tahu nomor NISN kalian, ya. Nanti bisa dilihat di rapot juga ada, ya. Jadi bekalnya itu ditulis lagi nomor NISN kalian berapa sampai akhir. Dari Bapak mohon perhatiannya semuanya untuk fokus ke seluruh bakal calon. Kamu dengarkan visi dan misi bakal calon kita, dilihat, didengarkan kira-kira yang mana yang menurut kalian pantas untuk menjadikan pengurus OSIS dan EPK di tahun 2026-2027. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan langsung kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk acara selanjutnya adalah sesi debat untuk calon ketua dan wakil OSIS MPK periode selanjutnya. Sebelum ke acara, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syauqi, KPO. Dan di sini ada moderator acara. Yang pertama ada Syakila, yang kedua ada Bu Bella, dan yang ketiga ada PJS yaitu Jika. Mungkin kita langsung ke acaranya aja. Lagi perlu gue bela itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nasrullah Eskom, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Dewan Pembina serta rekan-rekan panitia yang bertugas pada hari ini. Dan yang paling saya banggakan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 17 Kota Tangerang yang hadir secara langsung untuk melihat prosesi debat antara kandidat MPK dan OSIS periode 2025-2026. Oke, hadir di hadapan kita para figur terbaik yang siap mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga mereka untuk kemajuan sekolah. Mari kita sambut tepuk tangan meriah untuk para kandidat yang di depan. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Kita mulai dari kandidat-kandidat yang MPK. Di sebelah kiri saya dimulai dengan kandidat 1 MPK dengan calon ketua
MPK yaitu Naisa Ulhaq Nursyifa dari kelas 86. Selanjutnya dengan partnernya calon wakil ketua MPK Dwi Ayu Lestari dari kelas 71. Ayo tepuk tangannya dulu dong. Oke baik, silahkan duduk. Selanjutnya ada dari kandidat 2 MPK dengan diketuai oleh Aisyah Nur Sabrina dari kelas 88 dengan wakilnya Arsyaka Fiendra Safwan dari kelas 78. Ayo tepuk tangannya dong. Oke baik, selanjutnya di sebelah kanan saya ada kandidat-kandidat OSIS. Dimulai dengan kandidat 1 OSIS dengan diketuai oleh Syifa Nikesya Kamilah dari kelas 71 dan dengan partnernya Kayla Fania Putri dari kelas 71. Oke, selanjutnya ada kandidat 2 OSIS dengan diketuai oleh Alula Farzana Ayunindia dari kelas 81 dengan wakilnya Miftah Aljannah dari kelas 84. Oke baik, setelah perkenalan kandidat-kandidat langsung aja kita mulai ke acaranya. Oke, sebelumnya Ibu jelasin dulu ya. Debat hari ini tuh terbagi menjadi 6 sesi. Mohon perhatiannya, ini adalah aturan main yang wajib ditaati oleh para kandidat dan juga para audiens atau siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Yang pertama itu etika. Setiap kandidat harus menjaga etikanya, menggunakan bahasa yang santun, dan tidak diperbolehkan menyerang pribadi dari kandidat lain. Yang kedua, alokasi waktu. Kita berikan waktu maksimal 2 menit. 2 menit untuk setiap kandidat. Kemudian yang ketiga, fokus. Setiap tanggapan dan sanggahan harus relevan dengan sesi-sesi yang sedang dilaksanakan atau dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak boleh keluar dari jalur ya. Oke, jadi diharapkan dengan adanya aturan ini kita bisa menciptakan suasana debat yang cerdas, sportif dan juga penuh dengan integritas. Selanjutnya Oke baik, langsung aja kita masuk ke sesi pertama yaitu penyampaian visi misi. Di sini kita mulai dari untuk penyampaian visi misi kita mulai dari kandidat-kandidat OSIS. Silahkan untuk kandidat 1 OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kandidat 1 mempunyai visi misi yaitu visi saya menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mendorong pengembangan minat dan bakat siswa baik dalam bidang akademik maupun akademik serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. dan kita mempunyai misi yaitu mengadakan kegiatan yang mendorong kreativitas dan prestasi siswa, menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, mengoptimalkan kinerja OSIS lewat program yang efektif, membentuk karakter siswa yang disiplin dan berintegritas, mengadakan evaluasi rutin agar program OSIS makin efektif. Untuk kandidat 2 OSIS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 2 OSIS akan membacakan visi misi kita. Visi, menjadikan OSIS SMPN 17 Kota Tangerang sebagai organisasi yang inspiratif, inovatif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan prestasi serta potensi siswa-siswi yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Menegaskan pembinaan karakter serta akhlak pengurus untuk menciptakan organisasi yang tertata dan terarah. Kedua, menyediakan kegiatan menarik sebagai ruang siswa untuk berkreasi dan berinovasi. Ketiga, menjalin komunikasi dan kolaborasi yang harmonis antara pengurus OSIS dan pengurus ekstrakurikuler untuk menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Keempat, mendalami pelatihan
kelima, mendorong budaya disiplin dan tanggung jawab melalui keteladanan serta penerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Paslon 1 MPK akan membacakan visi dan misi. Visinya menjadikan MPK SMPN 17 Kota Tangerang sebagai wadah yang terbuka dan komunikatif dalam penyampaian informasi yang jelas dan transparan. Dan misinya akan saya bacakan. Yang pertama, mengembangkan karakter dan semangat nasionalisme siswa-siswi serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama. 2. Mendorong siswa-siswi berperan aktif dalam kegiatan yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, membantu OSIS dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa-siswi SMPN 17 Kota Tangerang. Yang keempat, menguatkan peran MPK sebagai pengawas OSIS untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai aturan dan tujuan. Dan yang kelima, mendorong terciptanya sekolah yang tertib, aman, dan menyenangkan bagi semua siswa-siswi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat 2 MPK silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 2 MPK nomor urut 2. Di sini kita mempunyai visi dan misi. Visi mewujudkan MPK SMPN 17 Kota Tangerang sebagai organisasi yang peka, profesional, efisien, kreatif, dan aktif dalam menyalurkan aspirasi siswa-siswi, serta menjadi garda depan yang menjunjung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misi yang pertama, menjadi wadah aspirasi yang menampung dan menindaklanjuti ide, kritik, serta saran warga sekolah. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai kepemimpinan sebagai fondasi budaya organisasi. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun solidaritas dan dukungan antar sesama warga sekolah. Dan yang keempat, memastikan budaya disiplin berjalan secara efektif, positif, dan konsisten di lingkungan sekolah. Yang kelima, menyediakan ruang serta fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan potensi siswa-siswi. Sekian dari kandidat 2 MPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk seluruh kandidat. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu pemaparan program unggulan. Langsung aja kita mulai dari kandidat 1 OSIS. Jadi di kandidat 1 OSIS ini punya program unggulan, yaitu yang pertama Gemma Kreasi, dan yang kedua itu kita ada Garuda Quiz. Sekian, terima kasih. Bisa diulangi? Tolong diulangi. Yang pertama kita punya Gemma Kreasi, dan yang kedua punya Garuda Quiz. Boleh tolong dijelaskan terkait program unggulannya? Gemma Kreasi ini tuh kita kayak ngadain lomba buat mengembangkan bakat siswa-siswi. Jadi kita ngadain lombanya itu kayak lomba menyanyi dan lomba menari yang berkaitan dengan seni, ya, yang berkaitan dengan seni. Kalau Garuda Quiz ini tuh kita kayak mengadakan quiz yang bertema Pancasila, dan kita juga mengadakan hadiahnya juga gitu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke kandidat 2 OSIS.
Oke, kami dari kandidat 2 OSIS akan menyebutkan dan menjelaskan program unggulan kami. Yang pertama ada Seventeen Podcast. Jadi di Seventeen Podcast ini kami akan mewawancarai siswa-siswi SMP 17 Kota Tangerang yang meraih prestasi. Lalu kita juga akan membahas hal-hal terkait sekolah. Nah, yang kedua kami ada Fiesta, yaitu Festival Inovasi, Edukasi, dan Seni Tubelta. Jadi setiap 6 bulan sekali kami membuka ruang untuk siswa-siswi yang memiliki bakat untuk menampilkannya di lapangan. Nah, selanjutnya kita juga ada Porak. Nah, Porak ini singkatan dari Pekan Olahraga Antar Kelas yang akan kami laksanakan setiap 6 bulan sekali. Porak ini kami akan menggabungkan setiap 2 kelas menjadi satu tim yang akan saling bekerja sama dan saling berlomba dalam bidang olahraga. Yang keempat, kita ada cosplay event. Jadi saat Hari Kartini, perwakilan dari kelas memakai kostum bertema tokoh pahlawan. Nah, siswa-siswi yang lainnya memakai kebaya ataupun memakai seragam. Oke, yang kelima ada FOKSE, Forum Koordinasi OSIS dan Ekstrakurikuler. Jadi setiap sebulan sekali ketua dan wakil OSIS serta ketua bidang Sekbid 1 sampai 8 bermusyawarah dengan ketua atau wakil dari ekstrakurikuler ataupun BPH. Nah, di musyawarah ini kita membahas seperti agenda yang akan dilaksanakan oleh ekstrakurikuler dan juga membahas evaluasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk kandidat 1 MPK. Silahkan. Dan di sini paslon 1 akan menjelaskan program unggulan. Dan program unggulan kita itu ada 3. Yang pertama itu adalah kegiatan 7K. Kegiatan 7K itu pembersihan, kerindangan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, dan keharmonisan. Tujuannya adalah meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa-siswi SMPN 17. Yang kedua ada talk show. Jadi talk show itu adalah curhatan siswa. Jadi nanti berkolaborasi dengan BK UN. Dan yang ketiga adalah Creative Corner. Creative Corner itu kayak menunjukkan bakat-bakat siswa dan kita di berbagai bidang seni. Dan Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat 2 MPK. Silahkan. Oke, di sini kita punya program unggulan untuk kandidat 2 MPK. Yang pertama itu ada Suara Siswa. Suara Siswa itu adalah sebuah saluran yang memberikan suatu informasi dari sekolah yang diberikan kepada siswa. Yang kedua kita ada Go Green Champion. Jadi di sini perlombaan apresiasi kebersihan kelas. Di sini dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk mengapresiasi kelas terbersih. Terus yang ketiga kita ada Archipelago. Archipelago adalah perkumpulan suatu organisasi menjadi satu tujuan bersama. Dan di sini kita mengundang seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMP 17 Kota Tangerang untuk mengadakan pelatihan kepemimpinan organisasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari moderator. Untuk sesi ketiga ini, setiap kandidat wajib menjawab pertanyaan dari moderator. Dan waktu yang diberikan maksimal 2 menit, tidak lebih dari 2 menit. Langsung aja. Oke, dimulai dari saya ya. Saya mau nanya, menurut kalian sejauh mana OSIS dan MPK bisa berperan dalam meningkatkan budaya literasi dan mencegah terjadinya perundungan atau bullying di sekolah kita? Silahkan dijawab dari OSIS dulu. Pertanyaannya boleh dicatat nggak apa-apa, biar nggak bingung.
sekalian, sejauh mana OSIS dan MPK berperan dalam meningkatkan budaya literasi dan mencegah perilaku perundungan di sekolah? Pak, Hah? sekarang Bapak kece. Kece apa? Kece itu keren, Pak, Bapak bingung, Pak. Apaan sih? Kece itu keren. Apanya? Sepatunya. Oh, astagfirullah, kirain bapaknya. Pak, bapaknya iya, sepatunya iya. Semuanya. Bapaknya udah iya, ditambah sepatunya. Kita cek dulu. Alhamdulillah, terima kasih yang memberi hadiah anakku laki-laki. Juma Deska. Banyak, pasti sering kan ada yang ngatain orang tuanya. Iklan. Kita sebagai organisasi MPK, kita tidak mempromosikan hal seperti itu. Karena seperti itu saja sudah menjadi hubungan atau sumber bullyingnya. Dan untuk melestarikan literasi bagi SMP 17 Kota Tangerang, kita bisa mengatur jadwal untuk literasi bersama setelah PTM contohnya, dan bisa memanfaatkan itu sebagai sebagai sumber kreativitas siswa-siswi agar dapat juga mengembangkan potensi minat bakatnya, misalkan yang ingin bercerita ke depan, cerita pendek atau yang ingin berpuisi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kandidat UNPK. Oke, selanjutnya untuk OSIS, kandidat OSIS. Dipersilahkan untuk kandidat 2 OSIS untuk menjawab pertanyaan. Kami dari kandidat 2 OSIS ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Menurut kami, OSIS MPK sudah berperan aktif dalam mendukung budaya literasi dan sudah berupaya mencegah perundungan di sekolah. Contohnya, kami sering menegur dan melerai siswa-siswi yang sedang berkonflik dengan temannya. Contoh, misalkan ada siswa-siswi di SMP 17 yang berantem. Nah, kami dari OSIS dan MPK sering menegur dan melerai siswa-siswi yang sedang berkonflik tersebut. Dan kami juga memberi solusi sebagai jalan